Jangan lupa komik neng Shrek. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Deka di sini ya. Jadi di video ini saya ada sebuah soundbar ya, lengkap dengan DVD-nya ya. Dan ini untuk kerusakan mati total ya teman-teman. Dan dia tidak bisa menyala ya. Istilahnya standby pun tidak ya teman-teman. Jadi lampu indikator benar-benar tidak menyala. Dan itu dia teman-teman, saya tekan-tekan nggak bisa ya. Dan oke, tanpa lama-lama ya, mari kita bongkar. Dan itu dia teman-teman, soundbar home theater berapa itu ya. Dan mereknya Philips ya, Philips. Dan itu untuk menu-menunya ya. Dan di sana ada soket-soketnya juga. Itu ada HDMI nya 3 ya, ada port LAN juga ya. Dan ini dia penampakannya teman-teman. Oke, dan ini sudah saya bongkar ya teman-teman, demi menghemat waktu kalian ya. Dan karena dia mati total, tentunya kita harus curiga dengan power supply-nya ya. Dan ini dia ketika saya cek tegangan ya, tegangan output keluarnya itu. Dan itu dia pin-pinnya ya teman-teman. Dan karena mati total, kita harus cek dulu untuk output keluaran power supply-nya itu berapa, ada tegangan tidak. Dan itu untuk 42 nya ya, untuk voltase output DC 42 nya dia tidak keluar ya. Dan itu untuk 5 voltnya ya, 5 voltnya pun tidak keluar juga ya teman-teman ya. Jadi min 000 ya teman-teman. Itu untuk 12 voltnya ya, 12 voltnya pun nggak ada keluar ya. Oke, dan ini saya cek untuk input masuknya ya, di 220 nya ya. Dan biasanya ya, jika dia inputnya masuk dan keluar ya, itu ada masalah di trafo switchingnya ya teman-teman. Jadi itu dia nggak ada masuk, nggak ada apa ya. Yap, itu dia ya. Jadi nggak ada input masuk yang keluar dari output ya, yang keluar dari trafo switchingnya ya teman-teman. Dan ini saya lepas ya teman-teman. Jadi saya melepasnya itu saya solder ya teman-teman, karena saya males ya untuk membongkar semuanya ya, karena memang kabelnya itu terjepit ya teman-teman. Itu dia penampakannya ya teman-teman. Dan tadi ya, saya mencurigai ada sebuah IC ya, IC switching ya, di belakang trafonya itu ya, yang untuk standby-nya ya, 5 volt itu untuk mengangkat 5 volt dan 12 volt ya teman-teman. Itu dia sudah saya lepas ya. Dan benar sekali teman-teman, setelah saya buka ya, setelah saya buka, dan itu dia ya penampakannya, dia ternyata short ya, short, dan kondisinya cukup memprihatinkan ya teman-teman. Jadi dia meledak ya, atau pecah ya, bisa dibilang ya pecah kayak gitulah penampakannya ya. Jadi buat kalian yang mempunyai soundbar atau PSU ya, untuk keluhan yang sama, mungkin video ini cocok untuk kalian ya. Oke, itu dia, saya sudah menyiapkan IC pengganti ya, dengan tipe yang sama dan dengan ampere yang sama ya teman-teman. Jadi sama persis. Oke, itu dia, kita lepas ya. Dan untuk pastanya ya, pasta pendinginnya nggak saya ganti ya teman-teman, karena memang dia untuk pastanya masih bagus ya, atau masih lunak banget, dan tidak saya ganti ya teman-teman. Untuk proses pemasangan
untuk IC IC regulatornya ini pastikan dulu di sekitar ya, di sekitar itu tidak ada yang bermasalah ya. Untuk kapasitor, resistor, dioda tidak ada yang short ya teman-teman. Sebelum kalian memasangnya ya, agar tidak terjadi hal yang sama ya, atau masalah yang sama untuk IC barunya ya ketika kalian memasangnya ya. Oke, dan setelah saya pastikan tidak ada tidak ada masalah ya, saya memasangnya lagi ya teman-teman. Dan ini untuk proses penyolderannya ya sama saja seperti biasa memasang komponen seperti biasanya gitu loh, seperti itu ya. Pastikan setelah disolder dikerik dulu ya, bekas fluknya itu dibersihkan dulu agar nanti tidak ada kendala juga ya. Untuk itu karena IC yang di switching itu sangat sensitif ya teman-teman, jadi usahakan bersih ya teman-teman bekas solderannya itu. Oke, itu sudah saya pasang ya teman-teman, dan mari kita coba apakah tegangan standby 5 voltnya itu hadir ya, atau ada ya. Itu ada ya teman-teman tuh 5 voltnya, tapi terukur 6,3 volt ya. Ya relevan lah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan itu ya yang kita ganti tadi ya. Jadi untuk outputnya sudah keluar, dan ini sudah saya pasang ya, dan sudah saya rapikan, dan alhamdulillah ya untuk standby nya sudah hadir, dan saya nyalakan itu bisa ya teman-teman. Jadi sudah bisa berfungsi dengan semestinya ya. Dan ini saya kasih monitor ya teman-teman untuk melihat gambarnya ya. Oke, ini mohon maaf saja teman-teman untuk suara di sini sedikit berisik ya, karena memang saya dekat di jalan raya. Oke, seperti itu. Yap, dia berfungsi dengan semestinya. Jadi buat kalian yang mempunyai keluhan yang sama ya, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Ya, saya akan bantu semaksimal mungkin ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.